diperkirakan Islam masuk di Lampung ini sekitar abad 15 sampai 18 Masehi. Dan Islam masuk di Lampung melalui 3 pintu utama. Yang pertama dari arah barat, yaitu Minangkabau. Masuknya Islam dari arah barat ini melalui Belalau atau Lampung Barat yang dibawa oleh 4 orang putra Pagaruyung. Sebelumnya di wilayah ini telah berdiri sebuah kerajaan legendaris yang dikenal dengan nama Skalabra, dengan penghuninya yaitu suku Tumi yang menganut agama animisme. Mereka mengagungkan sebuah pohon yang bernama Belasa Kepampang atau nangka bercabang. Konon katanya pohon ini memiliki 2 cabang. Yang pertama ini nangka dan yang satunya lagi ini sebukau atau sejenis kayu bergetah. Keistimewaan pohon ini, jika kita terkena getah kayu sebukau itu bisa menimbulkan koreng dan hanya bisa disembuhkan dengan getah nangka yang ada di sebelahnya. Yang kedua itu dari arah utara, Palembang. Pengaruh Islam dari arah Palembang yang ketika itu diperintah oleh Arya Damar, lalu melewati Komring dan dibawa oleh Minak Kemala Bumi atau yang sering dikenal dengan nama Minak Patih Prajurit. Yang ketiga itu dari arah selatan, Banten. Masuknya Islam di Lampung dibawa oleh Fathahillah atau Sunan Gunung Jati melalui pelabuhan Maringai yang berada di Keratuan Pugung. Konon, Fathahillah ini menikah dengan Putri Sinar Alam, yaitu anak dari Ratu Pugung. Dari pernikahan ini terjadilah cikal bakal Keratuan Darah Putih dan menurunkan Raden Intan, yang dikenal sekarang sebagai pahlawan nasional Lampung dan penyebar Islam di Lampung. Hubungan Banten dan Lampung ini sudah terjalin sejak lama, berawal dari hubungan kekerabatan dengan adanya hubungan kekeluargaan dikarenakan adanya suatu pernikahan antara Putri Sinar Alam yang berasal dari Lampung dan Syarif Hidayatullah dari Banten. Kemudian hubungan ini pun berlanjut ke hubungan sosial, ekonomi, dan budaya. Di bidang ekonomi, Banten dan Lampung memiliki hubungan yang sangat penting dalam sistem perdagangan ladanya. Dan dalam hubungan sosial dan budayanya, Lampung melakukan sebah ke Banten dengan membawa sebuah upeti yang akan diserahkan kepada Banten. Dan sebagai balasannya, Banten memberikan berbagai relajia untuk keperluan upacara adat serta pemberian gelar kebangsawan. Salah satu tokoh yang berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Lampung ialah Pangeran Dalom Merah-Dani, yaitu Sultan Skalabra yang berkuasa sejak tahun 1869 hingga 1909. Dalam sejarah, sejak tahun 1899, sepulangnya ia dari Tanah Suci, ia berkunjung ke Konstantinopel, Istanbul. Di sana, ia diberi sebuah kiswah kain yang menutupi Ka'bah di Mekah, Saudi Arabia. Kiswah tersebut bertuliskan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang menandakan kepaksian Skalabra adalah kerajaan penyebar agama Islam sejak dulu. Selain itu, kiswah juga dijadikan sebagai simbol penguasa untuk memperlihatkan salah satu identitas kebesaran yang dimiliki kerajaan tersebut. Akibatnya, Belanda pun tidak pernah berani menegur aksi dari Pangeran Dalom Merah-Dani dalam menyebarkan agama Islam di Lampung. Selain kain kiswah, Pangeran Dalom Merah-Dani dihadiahi 2 pedang Istanbul oleh Sultan Utsmani, dan ia juga digelari sebagai pahlawan nasional asal Lampung. Dikarenakan masuknya Islam di Lampung ini sendiri sudah sejak lama, berkisar pada abad 15 sampai 18 Masehi. Dan mayoritas penduduknya menganut agama Islam, sehingga membuat nilai-nilai adat dan budaya di Lampung kental akan nilai-nilai keislamannya.